Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alawiyah Muzaima dengan NIM 19080606622. Di sini saya akan menganalisis jurnal untuk mata kuliah kosmetik bahan alam yang diampu oleh Ibu Apoteker Almahera SPAM MPAM. Di sini judul dari jurnal itu sendiri yakni aktivitas tabir surya daun miana Coleus atropurpureus alben secara in vitro. Baiklah, pembahasan yang akan saya paparkan yakni yang pertama ada tabir surya itu sendiri pengertiannya, kemudian ada klasifikasi, ada tujuan, ada metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baiklah, pengertian dari tabir surya itu sendiri merupakan bahan-bahan kosmetik yang secara fisik atau kimia dapat menghambat penetrasi sinar UV ke dalam kulit. Ada pula tabir surya alami di alam, misalnya itu dari kandungan senyawa fenolik yang terdapat dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai melindungi jaringan tanaman terhadap kerusakan akibat radiasi dari sinar matahari. Kemudian khususnya fenolik ini merupakan golongan dari flavonoid yang mempunyai potensi menyerap sinar UV, baik itu UVA maupun UVB, sehingga mengurangi intensitasnya pada kulit, menurut Sofyana tahun 2013. Nah, di sini, seperti yang digambar, ini merupakan ilustrasi dari daun miana. Dan daun miana itu sendiri mempunyai klasifikasi, yakni dari kingdomnya itu pelantai, kemudian sub-kingdomnya itu viridiplantae, ada infrakingdomnya streptophyta, superdivisinya embryophyta, kemudian untuk divisinya itu trachyphyta, subdivisinya spermatophytina, kemudian kelasnya itu Magnoliopsida, superordonya itu Asterianae, kemudian ada ordonya itu Lamiales, familinya itu Lamiaceae, kemudian jenisnya itu Phalesteranus Ehlers, kemudian spesiesnya itu Phalesteranus cotyledonus. Daun miana itu sendiri atau bahasa latinnya itu Coleus atropurpureus alben, yakni yang mengandung flavonoid dengan aktivitas antioksidannya, yakni yang cukup tinggi, di mana IS50-nya itu yang memiliki pada ekstrak etanolnya itu yakni 48,04 ppm dan pada fraksi etil untuk asetatnya itu 22,98 ppm pada jurnal ini. Kemudian untuk tujuan penelitian ini diadakan, yakni untuk mendapatkan formulasi sediaan dari tabir surya itu sendiri, yakni dengan konsentrasi untuk menggunakan ekstrak etanolnya itu untuk masing-masingnya itu ada 100, kemudian ada 150 dan 200 ppm. Dan untuk formulasi sediaan tabir surya dengan konsentrasi untuk fraksi etil asetatnya, yang pertama itu dari ekstrak etanolnya, kemudian yang kedua ini dari etil asetatnya itu, yakni berturut-turut konsentrasinya itu ada 50, ada 75, dan 100 ppm. Next. Untuk metodologi penelitian pada jurnal ini, yakni bahan dan alat yang akan digunakan ini, yakni seperti daun miana, ada etanol 95% dan N-heksana, ada etil asetat, ada air suling, dan etanol VA. Kemudian untuk peralatan yang digunakan pada penelitian ini, yakni ada timbangan analitik, ada rotary evaporator, corong pisah, botol vial, kupet kuarsa, mikropipet, dan spektrofotometri UV vis, yakni untuk halo DB20S. Kemudian ada labu ukur, ada pipet ukur, ada pipet volume.
Kemudian untuk prosedur dari pengujian sampel daun miana itu, yakni dengan dimaserasi dan melalui difraksinasi, yakni untuk memperoleh dari ekstrak etanol dan fraksi etil asetatnya dari daun biana. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan pada jurnal ini, yakni hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada ekstrak etanol daun miana ini mencapai kategori suntan standarnya itu pada konsentrasi 100 ppm, kemudian dapat mencapai juga kategori proteksi ekstrak pada konsentrasi 150 ppm dan mencapai kategori sunblocknya itu pada konsentrasi 200 ppm. Sedangkan untuk fraksi etil asetatnya itu dapat mencapai kategori suntan standarnya itu pada konsentrasi 50 ppm. Kemudian untuk kategori proteksi ekstraknya itu pada konsentrasi 75 ppm dan mencapai untuk kategori sunblocknya itu pada konsentrasi 100 ppm. Oleh karena itu didapatkan bahwa fraksi etil asetat daun miana ini lebih memiliki aktivitas tabir surya yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak etanolnya. Kemudian lanjut untuk tabel hasil pengujian dari aktivitas antioksidannya itu didapatkan hasil yang pertama itu untuk ekstrak etanolnya pada konsentrasi 75 seperti slide yang saya paparkan ini menghasilkan 19,7407 untuk TE-nya, kemudian untuk persen TP-nya itu 19,303. Untuk kategorinya itu belum memenuhi standar. Nah, lanjut untuk konsentrasi 100 baru memenuhi kategori untuk suntan standarnya, dan untuk mencapai sunblocknya itu pada konsentrasi 200 dan 250. Kemudian lanjut untuk dari fraksi etil asetatnya itu pada konsentrasi 50 sudah mencapai suntan standarnya. Kemudian untuk konsentrasi dari 75 udah mencapai proteksi ekstraknya. Dan untuk kategori untuk sunblocknya itu mencapai pada konsentrasi 100 sampai 150. Untuk pembahasan terakhir, yakni untuk kesimpulan dari yang saya paparkan dari definisi sampai hasil pengujian dari aktivitas antioksidan itu sendiri, yakni dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol dan fraksi etil asetat dari daun miana itu sendiri, yakni memiliki aktivitas tabir surya yang baik dari kategori tabir surya ekstrak etanol daun miana, yakni dari kategori suntan standarnya, dari proteksi ekstraknya, kemudian sunblocknya, yakni dengan konsentrasi masing-masing berturut-turut itu 100, 150, dan 200. Yakni memiliki aktivitas tabir surya yang baik. Sedangkan untuk fraksi etil asetat dari daun miana itu, yakni mencapai dari suntan standar, proteksi ekstrak, dan sunblocknya itu untuk konsentrasi 50, 75, dan 100 ppm juga memiliki aktivitas tabir surya yang baik. Tetapi untuk aktivitas tabir surya yang paling baik itu terjadi pada fraksi etil asetat, yakni mencapai lebih tinggi untuk aktivitas dari antioksidan dibandingkan dari ekstrak etanol. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.